Ya Allah, ya undang-undang saiki sing arep anak di sekolah ke si dhuwur, sing urung ya apa jenenge mempunyai program iki Bu. Setiap kecamatan ada program mendapatkan beasiswa full. Nggih, nek enten niki wae enten Mas. Sopo ya? Nambah pikiran Anton. Nah, Mas Anton niku mriki. Nah, kuotanya 5, satu kecamatan dapat 5. Kami kemarin di UNU dapat 5 kuota untuk anak kuliah full. Pokoknya dalam sampai semester 8 gratis dapat beasiswa. Kalau ada keluarga siapapun monggo. Tadi baru anak Mas Anton tadi bilang udah mengirim berkas, terus dia ngomongin Pak Sirut terus ke sini. Waktu itu kita pernah ngobrol di tempatnya Pak Suprat apa sih waktu ngaji pitam-pitam itu. Nah, monggo ada keluarga, walaupun bukan orang Raman, nggak apa-apa. Misalnya bukan orang Raman, saudara di mana, mumpung masih ini baru keambil 1 berarti, masih 4 lagi sampai Agustus nanti. Akhir full ini, tapi di UNU ya. Pokoknya di UNU kemarin kita minta jatah 2, ternyata sama rektornya, karena rektornya juga mantan kawan di sini, kita ngobrol, ditantangin Mas 5 Pak, Yogur Roro minta 5 pokoknya gratis, tis pokoknya dapat beasiswa gitu, diminta 5 ya. Kalau ada keluarga yang baru lulusan tahun 2004, 2005, 2006, kalau 2003 ke sana nggak bisa. Tuh, yang 2004, 2005, 2006 itu gratis. Kalau di Umala kami hanya mendapatkan rekomendasi separuh harga. Kemarin sudah ada juga anaknya mengatakan minta rekomendasi ke sini, tak kasih rekomendasi tanda tangan. Kui payu sih anak dari universitas malu pernah kuliah. Payu. Nah, itu separuh harga kalau di Umala, di Universitas Ma'arif Metro. Kalau di UNU 5, jatahnya aku masih ada 4. Kalau ada saudara, walaupun bukan orang domisili di Raman nggak apa-apa. Domisili di mana? Rubiah, kalau mau ke Lampung Barat nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti kita persyaratannya itu kita tumpangin rekomendasi, nanti bisa gratis, bisa dapat beasiswa full. Nah, ibu bapak jamaah sekalian, wa yuhibbul mala wa yuhibbunal mal, demen mal, demen harta, tapi kita melupakan hisab. Ayyaf aluna min hisabit min hisabil ta'ala. Ayyaf aluna tegese melupakan hisab Allah Ta'ala iyahum bihi fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Masya Allah ya. Ternyata ibu bapak, sesungguhnya harta yang halal itu bakal dihisab tetap. Bakal dihisab dari mana kamu dapat, dibuat apa, itu bakal dihisab. Kalau yang haram itu menjaga bakal disiksa karena punya harta yang haram. Yang halal aja bakal dihisab. Apa ibu-ibu punya misalkan baju wis ora muat, kowe panggan disimpen, panggan kok kenangan, enggak usah. Kasihin kira-kira yang membutuhkan. 2 piring, kok piring hiasan atau ora atau di goblas itu bakal dihisab, itu bakal hisab nanti. Ini piring dari mana? Buat apa? Kok hiasan? Enggak ada manfaatnya. Ya. Makanya sekali-kali piring-piring hiasan, gelas-gelas api-api kayak pas di lemari, pas lebaran kok nek kabeh. Keluarin semua, kudu dipakai kaketan tahun pisan. Bahaya itu nanti. Ya, bakal nuntut sama kita nanti itu. Aku dituku ora digunakne. Nah, itu. Ya karena itu tadi dari mana kamu dapatkan, untuk apa digunakan. Nah, itu. Ya. Nah, itu bakal nuntut nanti. Itu. Atau punya ini mumpung ingat kan suka ada sih anak-anak sekarang itu mas kawin pakai uang yang dipajang di kantung. Nah, itu juga sama gitu, harta yang bakal nuntut nanti di akhiratnya. Ambil duitnya beli sawah kalian, sawahnya digarap. Nggak akan dapat sepojoknya, nggak apa-apa. Ya, itu jadi hati-hati. Harta yang halal bakal dihisab, harta yang haram bakal nyiksa diri kita. Naudzubillah min dzalik. Itu makanya yuk kita boleh cari harta tapi gunakan untuk ibadah. Pakai ibadah. Baju ganti-ganti bajunya. Hari ini pakai baju ini, mungkin 2 hari ganti pakai baju ini, sarung ini atau celana ini, kurang ini.
Jangan disimpan aja, ini malah disimpan aja ujung-ujung mah kekecilan malah nggak dikasih orang. Sodakohkan ke orang lain kalau memang sudah nggak muat sama kita. Nah, dulu kan ibu-ibu saya nikah kan langsing dong. Nah, saya terus kalau langsung berat apa? Waktu nikah langsing, cili-cili, bajunya cili-cili, saya terus kalau langsung. Nah, sing cili-cili pian sodakohkan. Nggak ketar sodakohnya sama anak putu, sama tetangga, sama ponaan, boleh nggak apa-apa. Yang penting dipakai, intinya dimanfaatkan. Jangan sampai harta itu yang kita cari dengan susah payah, kitanya malah sudah meninggal dunia, itu ternyata dituntut gitu. Jadi misalnya kita punya harta di dunia, kitanya udah meninggal, tetap harta yang kita tinggal itu bakal dituntut, dihisab. Itu hisab, dari mana kamu dapat rumah itu? Oh, dari jual tanah itu tanah siapa? Oh, tanah sengketa. Wah, merembet kemana-mana. Ya, itu ibu bapak jamaah sekalian rahimahumullah. Nah, hati-hati di dalam hal-hal tersebut, terutama kita dalam kehidupan itu pasti semua di dunia itu senang harta, senang semua. Memang ada di Al-Quran itu nasnya manusia seperti itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, sampai ke tanduran barang ada nasnya seperti itu. Jadi manusia itu zuyyina linnas, diberikan perhiasan oleh Allah, dihiasi manusia itu oleh apa? Hubbus syahawat. Hubbus syahawat itu senang kesenangan, nah, suka kesenangan, aku pengen senang. Akhirnya apa? Misalnya dia punya duit beli apa? Seblak misalnya, karena senang kesenangan. Nah, tapi di situ yang pertama hubbus syahawat minan nisa, senang kesenangan dengan perempuan. Dia diibaratkan laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Itu hubbus syahawat minan nisa. Wal banin, terus senang sama anak. Wal qanatiril muqantarah, senang harta benda. Rojokoyo, senang. Minadz zahabi, dari emas. Wal fiddati, perak. Wal an'am, ingon-ingon. Ya, senang dibela-belani, piye carane. Wis kesel-kesel gitu, pokoke urung duwe suket ya kudu ngarit. Karena senang ingon-ingon. Udah ada nasnya di Al-Qur'an itu. Wal alang wal harus tanduran, piye caranya kita tanduran, bengi-bengi ditili orangnya banyu nih, sholat isya urung malah urung ditili banyu. Nah itu ya emang nasnya seperti itu, gitu. Makanya diperingatkan terus lewat oleh Allah, terus oleh Rasulullah ditegaskan lagi, disampaikan oleh para ulama-ulama supaya apa? Supaya kita jangan terlena dengan semua itu. Nauzubillah min ya Allah, ternyata yang wal qanatiril minadawi wal amr dzalika mata'ul hayatid dunya. Nah, ujung ayat itu dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah mata'ul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia. Gitu. Semua itu hanya perhiasan dunia, bakal kita tinggalkan. Udah begitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-katanya kita itu bukan dari Allah kembali ke Allah, tapi ada orang meninggal dunia. Ya, bahasa kita kan begitu toh. Bukan dari Allah kembali kepada, enggak gitu, tapi ada orang yang meninggal dunia. Sopo sing ninggal? Berarti bahasa ngoten. Krungu pengumuman kok orang pati jelas ya. Sopo sing ninggal? Nah, maksudnya itu kata-kata ninggal itu tinggalkan semua dunia ini yang pernah kita capek-capek, kesel banget, sampai enggak sholat, sampai enggak bangun subuh. Kenapa? Kesel gara-gara golek dunia. Masya Allah, ya. Saking keselnya, coba jajal kita kesel ibadah. Mau bengi kesel banget aku sampai jam 3:30 urung rampung wiridan misalnya. Dikira tuh la ilaha illallah. Subuh-subuh aku tangi kewalahan tenan karena begini kesel pikiran. Jarang kayaknya ya. Jarang kayaknya. Kesel ngaji, baca Quran aku sampai kesel banget. Jarang kayaknya. Wong diajak ke taman selapan pindah we angel. Ya Allah, kuwi wong itu ya.
Ayo supaya ngerasain kesel kita ngelakuin ibadah. Ya walaupun tuh kerja itu ibadah, cuma kita takut kebablasan gara-gara kerja sampai enggak ibadah. Apalagi kok sholat 5 waktu aja sampai kelewat gara-gara kerja nemen banget. Sepiro hasilnya? Nah, sepiro hasilnya. Begitu kita lihat hasilnya, ternyata besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Wow, kalau misalkan hari ini bekerja, terus ke hari ini sampai nggak sholat duhur, nggak sholat asar, tapi seminggu kemudian kita misalkan nggak kerja lagi cukup, penting. Nah, ternyata sesuatu panggah kesel meneh, panggah kesel meneh. Coba sadarkan diri kita, oh aku ini kesel, nggak sholat. Saya kira kesel meneh nggak sholat, nggak di aku. Walaupun kesel aku panggah sholat, saya tak stop di saya sholat di. Nah itu, kudu punya prinsip situ. Nah, jangan sampai kita tergolong orang yang kubur dunia, yang nyari dunia sampai meninggalkan ibadah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, wa yasaunal hisab, berapa kali hisab? Terus apalagi wa yuhibbunal iyala wa yasaunal hura. Nah, ini demen banget sama keluarga tapi lari karo bidadari, Pak Yanto. Alah bojo ki ya wis mulai tuwek. Ayune umur waktu 17 sampai 40, wis 40 rono wis mulai. Rambute ireng wis padha putih, iku mertanda wis arep mesti SMS kan bisa loh, keluar itu mesti SMS pernah isin arep pakai tingkah piye isin rambutnya putih, makanya bojoku ora usah dipikok-pikok ben ireng wae, padune dipikok ora ana sing seneng meneh wae. Ya Allah. Nggih. Maune ayu wis padha tuwa iku mertanda wis padha loyo. Ya. Mripate awas wis padha lambur iku mertanda wis cedhak ing alam kubur. Wes engko kok pecah sambungan ora bisa, enggak pakai sambungan, enggak kelihatan tulisannya. Ya Allah, ini tanda-tanda dari Allah sudah kerasa benar ya. Sakit-sakitan, dengkul udah mulai kerasa. Bangun pagi nggak kayak dulu, kudu duduk dulu kagetan 2 menit 3 menit baru bangun. Oh ya Allah. Nah itu kita itu demen keluarga, ahli baiti tegese ahli bait. Wayang saunal hur, ternyata jangan sampai demen keluarga tapi melupakan yang lebih cantik, yaitu bidadari di surga nanti. Tenang Kang Bekti, orang gue di dunia yang keren bidadari minimal 40 kan. Tenang wae, minimal 40 kuwi minimal. Apa meneh gelem salat berjamaah minimal 17. 17 derajate 17 bidadari nih bojo nih 17. Oh iya pokoknya ke 17 kabeh duwe susu loro, berarti susune piro? Wis kowe ora ngarani susu kowe kan. Nang wae. Lah bidadari 17 ya susu di loro, masyaallah kabeh nek susune loro-loro. Oke banget. Soalnya kenikmatan, makanya tadi hubus syahwati minan nisa tadi ya yang saya bacakan ayat tadi. Memang langsung itu seperti itu. Ibadah yang pertama juga nikah, Nabi Adam belum berita sholat, tapi sudah nikah di alam di surga sama Ibu Hawa. Nanti di akhirat ya begitu kita udah rampung dihisab semua, nggak ada sholat, nggak ada puasa, kawin meneh. Jadi ibadah itu yang pertama nikah, yang terakhir ya nikah. Kalau bidadari itu nikah ya akeh loh, bojone tenang wae. Nah, seperti kalau bidadari jadi ibadah, bidadari nunggu. Jangan sampai kita cinta keluarga sampai melupakan yang paling baik, yaitu para bidadari yang sudah ngawe-ngawe di surga. Bidadari kena kalau baca
kisah bidadari. Dikeluarin kelingkingnya tuh kobek, kelingkingnya dikeluarin ke dunia, kalah matahari. Langsung surut matahari ke langsung ngiyep. Salah kalah kalau saya nek kelingking bidadari. Nek ini minum kopi gelek. Ikene ketoro, mlakune ketoro kayak selange. Mlakune saking bene pol. Orang kok skincare orang. Orang kok skincare meneh. Mantap. Bajunya minimal 70 lapis, tapi enggak 70 lapis kayak ngedan, enggak kebalan, apa dulu enggak, wapi kowe, kayak manuk merakelan, cara itu wapi kabeh. Ya jadi begitu dibuka bajunya pokoknya, kuwi mau tuh langsung sume ketok, bengi kaya apa ya, enggak bisa dibayangkan pokoknya, enggak bisa dibayangkan di dunia, makanya keindahan akhirat itu nggak bisa dibayangkan, tapi siksaannya juga sama. Siksaan akhirat itu nggak bisa dibayangkan di dunia. Cuma kebakar juga api di dunia loh, udah direndam ribuan tahun, segede biji sawit dikeluarin dari neraka, kebakaran dunianya sampai habis tuh Timur Tengah tuh, nggak ada tumbuh-tumbuhan, direndam, diambil lagi, direndam 1000 tahun, baru direndam keluarin masih panas, akhirnya cuma diambil apa jenenge asap petok. Untuk dunia kayak korek gitu, asap doang itu, nggak ada apinya, terus kelihatan tutup mati, nggak ada apinya. Nah itu bapak jamaah sekalian rahimahullah. Wa yuhibbuna nafsa wa yansaunallaha, dan kita jangan sampai demen sama manusia wa yansaunallaha, tapi lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala bi'asbayi tabi'u murada anfusahum wa yatrukuna au amarallahu ta'ala. Jangan sampai kita itu mengikuti karepe awake dhewe, enggak ngikutin karepe Gusti Allah. Perintah-perintah Allah itu sudah jelas. Awake dhewe kadang-kadang karep dhewe malas lah wis sesuk wae. Malas lah engko wae. Nah itu karep dhewe jenenge. Begitu datang waktu sholat, kita malas, itu bukan karep Gusti Allah tapi karep dhewe. Karep Gusti Allah undang, hayyal sholat, hayyal falah. Ping 5 sehari semalam itu satu musola. Nek ning Kota Raman tok ene 11 tempat ibadah, berarti sehari semalam 55 kali musola iki 5, musola kono 5, masjid kono 5, berarti semuanya 55 kali diceluk Gusti Allah. Kok enggak gelem lakoni iku, cuman ada 2 kemungkinan. Siji wong kowe budek kelor pentil. Iya diceluk ping 55 lho, kono krungu kono apa enggak krungu? Kan krungu kabeh tamu salam masjid. Krungu kabeh. Tapi kalau enggak gelem ngelakoni itu kemungkinan cuma 2. Siji budek kelor pentil. Nah budek kan wajar, jenengan punya anak bu misalnya, kadang anak nang jeliyo, diceluki orang gelem nyauri, oh ya budek lah ya, anak budek, diceluki orang kamu, enak mana yang diceluki orang gelem nyauri, gitu jenenge, kentir, mau nyekel HP dicelur, kentir ya buat saya diceluki mamai. Kira-kira sedina sebelumnya kita celuk ping 5 karo mamai bapak, kira-kira jenengan sebutan bu. Mangkel kampleng nisan. Iku Gusti Allah, Gusti Allah apian gak kaya awake dhewe. Ya Allah Gusti, ya. Ya, jadi apa namanya? Buat introspeksi, muhasabah diri lah, muhasabah diri bahwa kita itu dipanggil sama Allah, hayyal shalah, hayyal shalah, hayyal falah, hayyal menuju kemenangan. Itu supaya menang. Kalau orang sholat itu berarti menang. Nah kalau kita misalkan nggak sholat, berarti kita kalah. Kalahnya apa? Itu tadi kita berarti lebih memilih yuhibbuna nafsa, lebih memilih manusia. Wa yansaunallah, berarti melupakan Allah. Nah begitu kita ada suara adzan, kita berusaha undang-undang melakukan sholat, walaupun tidak mungkin awal waktu, yang penting tepat waktu. Oke. Jadi tepat waktu itu enggak awal. Kalau awal itu afdhalu sholli li awwali waqtiha. Afdhalnya salat itu awal waktu.
Yang penting tepat waktu ini pripun? Lah iki asare jam pinten? Jam 3:30 kurang 5 menit. Jam 3 salat zuhur itu tepat waktu sih an. Nah, waktu zuhur kan. Penak aja nih kayaknya seneng wae. Aku tanggung jadi Kang Hasim sing ngarit. Dari jam 2 ya. 2:30 dilut teh tengah karung rampung. Balik langsung pancal motor brukne jam 3 Allah sholli fardhu zuhri. Iku ilmu iki jadi jam 3 salat zuhur. Yo Kang, oleh apa-apa timbang ora salat. Lebih cek tepat waktu lho cek ning jero waktu salat zuhur kok. Sehingga tepat waktu itu waktu zuhur habis baru salat itu enggak tepat waktu jenenge. Mau ke jenengan tanglet di karo para yai tapi kiai-kiai NU yo. Jadi kiai-kiai NU. Nek kiai NU ngono pembahasannya mesti ngono kuwi. Nah, yang seperti tepat waktu. Kalau awal waktu itu kan ya kita lebih bagus afdol kita awal waktu gitu. Ya afdol. Bukan kok jam 12 misalnya jam 12:05 masuk zuhur, tapi belum sholat dilalah jam 1:30 mati kan ngeri kan? Galak galak banget toh. Oh mau aku guru ngono kuwi. Ora ini toleransi ini jelas. Tapi yang mengadakan petani, pekerja, ya toleransi tetap perlu disampaikan. Artinya gini, mbok-mbokan, engkau balik ke sawah jam 2:30 ngomongnya wis kelewat zuhur, itu loh takutnya nggak sholat aku malahan. Makanya jam 3 yang penting urung masuk azan asar, iku sik panggah waktu zuhur, bahkan sampai tipis-tipisnya waktu ini. Begitu sholat zuhur, sholli fardhu zuhri, arba rakaat mustaqbilal qiblat ya dan lillahi Allahu akbar. Dewean enggak makmuman. Wis entuk sarokat, di rakaat kedua muni azan asar. Terus iku panggah angsal sholat zuhur, panggah dapat sholat zuhurnya itu panggahan. Tapi aja terus-terusnya sering. Oh itu gue dalih lah, pengen lagi. Jadi kalau zuhur kalau asal orang batal wudu ini keren. Langsung aku pak pokoknya zuhur kalau asal orang tahu batal wudu aku. Tapi lah aku dari bahaya ini. Bahaya ini. Ya. Jadi mbok-mbokan karena ada yang orangnya gitu ya gini namanya. Subuh, bangun subuh itu dia ngelihat keluar udah terang, cahaya udah terang. Terus nggak sholat, lah kenapa? Lo padang lo, lo padang ini lo kok menanya nomor, ini bukan padang waktu sholat ini. Makanya dari adzan ke qomat itu minimal 20 menit, bahkan sampai setengah jam itu di Mekah. Tapi wajar, orang nunggu penuh masjid, melas karo sing melayu padohan jadi di teras digiring wajar di Mekah. Lah iki kan mesti ngomong-ngomong kok ditunggu orang. Ya. Nah, jadi itu bukan bahasa kayak guyonan, tapi memang begitu. Misalnya kita lagi ada urusan mungkin yang sangat mendesak tidak bisa kita tinggalkan, terus tanggung. Wah ini balik, keng kobar asar ini acara kenduren barang. Aku ngari di Serang mungkin tekan rumah jam 3 sholat mandi, sholat asar bar dapat 1 rakaat, sholat zuhur dapat 1 rakaat ngomongin asar. Nah, bar asar langsung nyambung, orang butuh meneh, orang batal wudu. Keren. Zuhur sampai asar orang batal wudu. Langsung sholat asar, bar sholat asar kenduren yang masuk itu. Ya Allah. Ya. Jadi kadang-kadang iman kita itu turun naik. Lagi enggak ngapa-ngapain, dilalah enggak berjamaah, enggak sholat dewi, bilang kalau duduk lah dipakai ilmu itu yang penting burung asal sholat dulu, yang penting sholat dulu. Nah itu model ya. Nah itu takutnya ada orang-orang yang belum paham. Engkau disangkan jam 3 itu entek waktu zuhur. Yang penting dari mancing asar berarti panggah angsal sholat zuhur. Paham ya? Nah, sampai aja ketinggalan lah bicaranya pokoknya.
kesel istirahat di sela umbar ngalir keringetan misalnya tempat ke sawah tempat ke pasar keringetan geletak di sini jilan harus kita ngeleyap setengah jam waduh terus jam telu itu urus salat zuhur ini kadang-kadang nggak bawa supir yang supir kiai di jalan harus ngaji atau kayak salat di sini kiai kok diajak sholat gitu baik kang kiai kok diajak sholat ya ini kan diri kan engkau bisa ini saya mau sapir kok sisa oh iya terus ini nyawar lagi sampai ngarang kiai kok dikongkon sholat orang itu ngali ke diapi wae dan ya jadi begitu kita udah melihat hal-hal yang seperti ini jangan sampai kita demen kepada manusia tapi melupakan Allah itu di dalam diri kita biaya tapi maroda angkusahum yaitu mengikuti karpe awake dhewe wa yatrukuna amarallahu ta'ala tapi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di ujung hadis ini kata Rasulullah hum minni buro. Orang-orang yang seperti itu cinta dunia meninggalkan melupakan akhirat. Terus apalagi tadi yuhibbunal mal yang sudah hisab yang diceritain tadi. Kalau orang itu sampai seperti itu hanya cinta ini cinta dunia melupakan akhirat, cinta harta melupakan hisab, itu kata Rasulullah hum minni buraun. Aku bebas dari orang itu enggak pernah memikirkan saya. Terus aku juga kata Rasulullah bebas untuk orang itu, enggak dipikirkan oleh Rasulullah, enggak bakal dapatkan syafaat ana minhum bariun. Aku juga bebas dari orang tersebut, enggak mau nolong, enggak mau nyafaatin. Naudzubillah min dzalik. Nah ini yang kita ngerikan. Kita mau minta tolong ke siapa? Kalau Kanjeng Nabi aja udah menyatakan seperti itu. Karena kita tidak mau mengingat Allah, tidak mau mengingat hisab, tidak mau mengingat alam kubur, tidak mau mengingat akhirat, itu Rasulullah merasa bebas dari orang itu. Wis orang